Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan jasa ekosistem. Tugas ini untuk memenuhi UTS Green Economy and Trade. Dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setyanto, SEME. Sebelum masuk ke pembahasan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Repika, NPM 2051020128 dari kelas B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, materi pertama yaitu fungsi ekosistem. Suatu sistem ekologi atau ekosistem pada dasarnya adalah suatu sistem pemrosesan energi dan perputaran nutrien dengan unsur-unsur komponen ekosistem sebagai pelaku-pelakunya untuk waktu tertentu dengan batas-batas sistem ekologi yang ditentukan oleh makhluk hidup dan lingkungannya sendiri. Sistem pemrosesan energi, ekosistem menerima asupan atau input energi, nutrien atau kebutuhan makhluk hidup lainnya yang berasal dari komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah suatu sistem ekosistem, semua unsur-unsur dasar dari habitat dan lingkungannya yang mencakup tanah, air, udara seperti oksigen dan karbon dioksida, nitrat dan fosfat, serta senyawa organik dan anorganik. Secara fungsional, sebagian besar fungsi ekosistem adalah melaksanakan proses fotosintesis, proses penguraian materi atau dekomposisi, dan melakukan fungsi alir energi dan daur biokimiawi dalam rangkaian kegiatan ekosistem dalam skala ruang dan waktu, perkembangan, suksesi, dan kontrol ekosistem. Dari segi fungsional, ekosistem dapat dianalisa menurut satu lingkaran energi. Sesuai dengan azas pertama dari azas dasar ilmu lingkungan, yaitu semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup atau populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. 2. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan atau tumbuhan herbivora, karnivora. Pada setiap tahap pemindahan energi, 80-90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah dalam rantai makanan terbatas 4-5 langkah saja. Dengan perkataan lain, semakin pendek rantai makanan, semakin besar pula energi yang tersedia. Jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem menurut MA 2005. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu meliputi jasa penyediaan atau provisioning. Yang kedua, jasa pengaturan atau regulating. Yang ketiga, jasa budaya atau kultural. Dan yang terakhir, jasa pendukung atau supporting menurut MA 2005. Jasa ekosistem menetapkan daya dukung dan daya tampung di lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut. 1. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia. 2. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya, untuk contoh, melakukan perhitungan daya dukung, penyediaan dan kebutuhan air untuk wilayah SYB DAS Tapung Hilir dengan menggunakan persamaan simple additive weighting dinotasikan sebagai berikut. Untuk mencari fungsi jasa ekosistem, rumusnya yaitu F sama dengan buka kurung
WBAXSBA tutup kurung ditambah WVEGXVEG tutup kurung ditambah WPLXSPL tutup kurung. Untuk keterangannya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, untuk mencari perhitungan penggunaan air untuk sawah per tahun, menggunakan rumus A sama dengan L dikali IT dikali A. Lebih jelasnya, keterangannya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, rumusan perhitungan penggunaan air untuk ladang per tahun menggunakan rumus A sama dengan L dikali IT dikali A. Untuk keterangannya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, rumusan perhitungan penggunaan air untuk perkebunan per tahun menggunakan rumus A sama dengan L dikali IT dikali A. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya teman-teman keterangannya. Perbedaan dari rumus masing-masing bisa dilihat ya teman-teman. Baiklah, di situ terlihat contoh tabel status penyediaan kebutuhan air Subdas Tapung Kiri sumber analisis di tahun 2020. Bisa dilihat ya teman-teman, contoh tabel status penyediaan kebutuhan air Subdas Tapung Kiri. Di situ terlihat bahwasannya macam-macam kabupaten memiliki daya dukung penyediaan air berbagai macam besaran kisarannya. Suatu kabupaten yang memiliki cukup banyak di Subdas Tapung Kiri dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Artinya, suatu kabupaten tersebut semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.